Glenn, sempit lagi persembah. Ya. Oke. Balik dulu. Dasar berapa? Lama dia. Glenn mesti pun catatan sendiri ada. Mesti pun catatan sendiri ada. Mau salin dari dia dulu. Dia tinggal terima uang, mesti yang pencatatan. Iya, Bapak Ibu tunggu sedikit lagi ya. Kita jam 10 baru kita start sesuai jadwal yang sudah dibagikan melalui Zoom. Baik, Ibu. Iya, kita tunggu. Kita tes mikrofon, kita dengar-dengar. Device kita mungkin disiapkan dulu biar bisa jelas karena jaringan mungkin tidak stabil. Jadi kita Iya, coba-coba dulu. Iya, Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat di pagi hari menjelang siang. Semua dalam keadaan sibuk di rumah, ya, di tempat kerja aktivitasnya. Mohon maaf mengganggu, minta waktu sebentar. Untuk saya bisa berbagi sedikit ilmu yang saya punya. Siapa tahu mungkin di antara Bapak Ibu ada mungkin yang lebih baik lagi dari saya. Kita saling berdiskusi, kita saling berbagi untuk memperkaya dan mempermajukan pendidikan di Maluku, khususnya Kota Ambon. Yang ketemu semua. Amin. Iya, Bapak Ibu.
Iya. Ibu Yuda, selamat pagi. Iya, Bapak Ibu boleh sapa-sapa teman-teman, boleh sapa-sapa Salam tidak? sehat, Ibu Yuda. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Salam sehat, Bapak Ibu Kepala Sekolah, teman-teman guru. Iya, Salam sehat, Ibu. Salam sehat. Iya. Iya, saling menyapa di pagi hari menjelang siang, tidak usah tegang. Kita relax saja. Pagi, iya. Bu. Ibu Dalila, selamat pagi. Salam sehat Kakak Yuda. Salam sehat. Selamat pagi. Salam sehat Ibu Ota. Mama, Bu Suara dengar? Dengar, Ada Kakak dengar, dengar, Mas? Kakak. Oh, dengar. Ya. Ibu Tini, selamat pagi. Salam sehat Ibu Tini. Bu Kepala Sekolah 91 Waiheru. Assalamualaikum. Salam Ibu, salam sehat. Amin, amin. Selamat pagi, Bu Ala. Selamat pagi, Bapak Ancis. Shalom. Shalom. Ya. Ibu Labobar, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Filo. Bentar ya, saya pakai. Selamat pagi, Ibu Filo. Ini mana, Nek? Pici sing ada Saya virtual don't background. Selamat pagi, Ibu Betty. Selamat pagi, Bu. Sing ada virtual Kauta. background. Selamat Sing ada pagi. Pici. Ibu Haja, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sampai jumpa. Berapa pakai video? Dapat KTKP. Sing ada nih. Siap, siap. Terus ada nih. Pagi, Bu. Kepala Sekolah SD Tuni. Mana virtual background di mana? Sing ada. Mana nih sini? Sini. Ibu Suri, selamat pagi. Sing ada. Masuk di ini peringkat di ini. Dia teman-teman Mana situ tuh? lalu bersalam aja tuh. Pos. Sama teman-teman yang Bapak Ibu kan. Ini. Di 35. Ke mana? Oh. Boleh mau besar. Sabar, gitu. Sini bisa kasih muter.
Supaya suaranya dikeluar, tenang. Desibel kembali. Iya, jadinya. Makanya data dan tapi ini. Padahal ada yang motor. Udah sampai kondisi bicara dong, Ngala ini Rita Iya banyak. Rita. Rita. Stella pun. SD1. Kita. Selamat pagi. Kenapa ini? Tuhan. Komina. Ini nomor apa nih kakak? Tapi ada mau besar. Sampai siapa tahu itu Ibu Tin. Mana? Mama mau Selamat pagi, Ibu. aku nanti jalan. Oh. Ya, tadi saya tulis di 33. Ya, Bapak Ibu sebentar nanti ada daftar hadir juga bisa diisi nanti. Kita acara jalan dulu baru kita bisa isi absen. Mohon bantuan dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan berbagi dari rumah belajar saya membatik. Sama Ibu. Iya. Sambil cas, Pak. Ambil absen. Absen ini untuk bukan untuk apa-apa ya Bapak Ibu, absen ini saya pakai untuk data saya sebagai laporan, sebagai dokumentasi saya dalam proses
sosialisasi kegiatan kegiatan saya. Mohon maaf kalau absen, kalau Bapak Ibu tidak usah takut bahwa absen ini nanti sebagai laporan, tidak. Harus. Ya, cuma sebagai laporan saya, sebagai dokumen saya untuk laporan bahwa saya sudah mensosialisasikan kegiatan rumah belajar. Kurang lebih saya sudah menjadi sahabat rumah belajar dari Kota Ambon khususnya. Bahwa kita di Kota Ambon juga tidak tertinggal dari kota kabupaten lain di Maluku, maupun di nasional, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ke depan juga di antara Bapak Ibu juga lebih bagus dari saya, seperti itu. Mungkin kali ini saya mungkin beruntung diberikan kesempatan, tidak sangka juga bahwa saya bisa seperti ini. Tapi masih dalam tahap berjuang juga untuk sampai ke lulus level 4 ini. Jadi mohon dukungan dari teman-teman, Bapak Ibu, kita belajar, kita berbagi, kita bergerak untuk memajukan Kota Ambon, Maluku, Indonesia pada umumnya. Seperti itu. Amin. Bukan, baru mau keyboard kayak bagaimana? Berapa lu? Saya tes mati. Halo Ibu Uce, selamat datang Ibu Uce. Ya Bapak Ibu Uce ini juga seorang narasumber untuk kegiatan guru inklusif, guru pembimbing khusus. Ibu Uce Komas, Tabita Komas. Luar biasa Ibu Uce, terima kasih sudah bergabung di kegiatan saya dan teman-teman di pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. No connect itu. Pak Ateng. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, salam sehat. Kepala Sekolah SD Kristen Ania. Ya, sebagai laporan, Kristen Ania hadir semua. Suruh lapor SD Negeri Lama hadir semua Pak Ateng. Pak Ateng SD Impres 55 hadir semua. Oh, timis. Kakak Yuda, Pak Ateng Pak absen lengkap sama Tuan di Pak Ateng kah? Pak Ateng, mau absen bagaimana? Kabar kita mau masuk dengan Pak Ateng gitu loh. Ateng, aduh.
pagi, Bapak Ateng. Selamat pagi, Bu Yuda. Selamat Selamat pagi. Ayul. Raja Ampa menunggu atau ke mana ya? Pak Ateng. Pak Stella, selamat pagi. Kita di depan Lipi terjun saja, Pak. Bu Yuda, selamat pagi. Ya, Bota. Kakak. Kakak, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Selamat Ateng. pagi, Ibu Rudy. Iya, selamat pagi Bu Yuda. Selamat pagi. Mana beta bu anak perempuan ini? Ibu Lucy, Pak. Ada sambung. Kanal ini dikuasai oleh Kecamatan Babuala ya. Ya, Bapak Ateng boleh juga. Pagi, Pak Ateng. Pagi, Si Lucy. Iya, pagi. Pagi. Bu Yuda, lapor SD Negeri 1 Halong semua siap. Oh, negeri lama semua siap. Yang penting sehat selalu. Tetap negeri lama sehat. Siap. Amin, amin. Di sini semua kumpul PR di kota ya. Ya. Beta tuh sampai jam 12 malam baru selesai. Amin, amin, amin. Nanti jam 12 siang ini beta sambung. Kecamatan Babuala, SD 1 dan Dewan Guru semua siap. SD Negeri 92 siap semua. Ya, SD 77 siap lengkapin surat-surat. Lengkap dan Oh, negeri lama dan baret-baret semua Ibu Lucy. Jangan lupa masker. Terlalu banyak ini. Iya, siap di ruangan. Jadi saya pakai masker. Jarak. Hapus. Babuala gondol akan ini semua ada palang itu. Ada palang berarti mati. Dua jatuh. Kita suka di Mana petle? Iya, batunya. Dasar pada. Ya, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Mohon perhatian. Mikrofonnya di-unmute biar kita persiapan kegiatan kita mau dimulai. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Bapak Dias, biasa dipanggil Pak Art saja. Art Dias. Ya, sebentar Bapak Ibu kita dengar sebentar. Kita dengar yang mikrofonnya masih nyala, tolong di. Ya, yang mikrofon masih aktif, tolong dinonaktifkan supaya kita fokus mau mulai kegiatan di hari ini. Selamat jumpa. Suaranya tidak dengar, Pak. Ya, maaf saya ulangi. Selamat pagi Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Terima kasih sudah mengambil bagian di kesempatan ini bersama Guru Berbagi. Dan di kesempatan pagi ini kita akan berbagi bersama Ibu Lina Talaut yang adalah guru dari SD 65 Ambon. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, yang Bapak Ibu alami dan juga saya alami di era COVID-19 ini, kita mengalami banyak sekali perubahan, terlebih khusus di bidang pendidikan ya Bapak Ibu ya.
perubahan-perubahan itu tentunya tidak menjadi hambatan bagi kita untuk tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Dan perubahan ini juga harus disikapi dengan sikap yang positif. Karena secara tidak sadar perubahan ini juga membawa dampak positif bagi kita sebagai tenaga pendidik atau guru ya Bapak Ibu ya. Yang tadinya mungkin masih kaku-kaku soal IT, sekarang mungkin di era COVID sudah lebih lancar, sudah lebih aktif, dan bisa memberikan pembelajaran secara daring buat anak-anak. Di pagi ini Ibu Lina Talaut akan berbagi bersama kita semua tentang salah satu aplikasi, yaitu aplikasi Rumah Belajar yang akan dipakai juga sebagai salah satu portal untuk kita bisa memberikan pembelajaran daring kepada anak-anak didik atau peserta didik kita. Ya Bapak Ibu, yang paling penting yang harus kita pahami di sini adalah bukan soal aplikasi mana yang terbaik yang akan kita gunakan untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak didik kita. Bukan soal sekolah mana yang menggunakan aplikasi yang terbaik. Boleh ada yang menggunakan aplikasi Google Meet, ada atau Google Classroom, ada yang menggunakan Zoom. Apapun soal aplikasi, dan sekarang akan dibagikan oleh Ibu Lina yaitu Rumah Belajar. Apapun itu Bapak Ibu, yang harus kita utamakan, kita pertimbangkan adalah latar belakang dan keberadaan siswa kita yang akan menerima pembelajaran itu sendiri. Yang paling penting adalah materi pelajaran yang akan kita berikan kepada siswa secara daring itu efektif atau tidak. Menurut saya seperti itu Bapak Ibu ya. Bukan soal canggihnya satu aplikasi yang kita gunakan, tapi materi ajar yang kita bagikan lewat aplikasi itu yang paling penting, dan keberadaan siswa dengan perangkat yang dimiliki siswa untuk belajar itu yang lebih penting, yang harus kita pertimbangkan di masa pembelajaran daring ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di saat ini Ibu Lina akan berbagi tentang aplikasi Rumah Belajar yang mungkin juga bisa dipakai oleh Bapak Ibu sesuai kondisi dan keadaan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya Bapak Ibu ya, untuk itu mari kita dengar sama-sama pemaparan materi untuk aplikasi Rumah Belajar ini yang akan disampaikan oleh Ibu Lina Talaut. Ya, kami berikan kesempatan kepada Ibu Lina untuk bisa mulai kegiatan di hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ar atas pertama-tama dalam memberikan pencerahan buat kita semua. Ya Bapak Ibu, sekedar ketahuan bahwa Pak Arci adalah Ketua Gugus, Ketua KKG pada Gugus 4 Patimura, di mana saya juga sebagai anggota dari komunitas Gugus 4 Patimura ini. Sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan gugus, cuma karena saya ingin berbagi juga untuk teman-teman semua, saya rasa kalau memang teman-teman ingin untuk mengembangkan diri, apa salahnya kalau kita saling belajar, saling berbagi untuk pengembangan kita semua ke depan. Ya, terima kasih Pak Ar. Mungkin sekedar informasi buat Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabea. Iya. Tabea. Iya, Bapak Ibu. Oke, sebelum saya menyampaikan materi yang akan dibagikan di pagi hari ini, mungkin pertama-tama saya infokan, saya perkenalkan dulu siapa saya. Tadi saya sudah sempat singgung sedikit tentang saya di KKG Gugus 4 Patimura, dan hari ini saya hadir sebagai salah satu sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Maluku. Saya mengikuti kegiatan pembatik yang dimulai dari bulan Februari sampai dengan bulan sekarang lagi proses, itu saya masuk di simpatik. Mungkin Bapak Ibu pernah mendaftar,
pernah juga mengikuti kegiatan-kegiatan sejenis yang saya ikuti. Untuk ketahuan Bapak Ibu, kita dari Maluku kurang lebih ada 30 orang yang terpilih dari Provinsi Maluku. Untuk Kota Ambon sendiri kita hanya berlima. Saya dari SD Negeri 65 Ambon, yang kedua ada Ibu dari SD Cendekia Ambon, sedangkan ada 2 guru dari SMA 1, dan yang satu lagi Ibu guru dari SMA 3. Kami semua bersama-sama seperti saya ini berbagi dalam level pembatik level 4. Level ini ada 4 level Bapak Ibu, sebelum itu saya infokan dulu. Level pertama itu level dalam literasi TIK. Yang kedua, level implementasi TIK. Dan yang ketiga adalah level kreasi TIK, di mana kita diajak untuk membuat sebuah video pembelajaran ataupun media interaktif untuk dibelajarkan atau dipakai oleh anak-anak saat proses pembelajaran. Nah, sekarang saya sudah di level 4, yaitu level berbagi TIK, di mana semua orang, ya Bapak Ibu, bisa nanti ke depan setiap tahun itu ada keuntungan dari kegiatan ini. Yang pertama, setiap level yang sudah saya sebutkan tadi, ketika lulus diberikan sertifikat yang setaraf dengan level nasional. Yang kedua, ketika Bapak Ibu berhasil sampai di level 4 dan mengikuti ujian dan berbagai tagihan-tagihan tugas terpenuhi, Bapak Ibu akan dipilih 5 besar dari 30 yang saya sebutkan tadi, akan dikukuhkan sebagai duta rumah belajar. Sudah 3 tahun berturut-turut, 2 tahun sebelumnya, 2017, 2018, duta rumah belajar didominasi atau diraih oleh SMA Siwa 5. SMA Siwa 5. Sedangkan untuk duta rumah belajar tahun kemarin 2019 diraih oleh guru SMK 3. Beliau adalah seorang guru honor Bapak Ibu, tetapi kemauan, motivasi, dan mau berbagi, mau belajar, akhirnya dia menjadi seorang duta rumah belajar. Kalau saya hadir di sini hanya sebagai sahabat rumah belajar. Kalaupun saya punya kesempatan atau keberuntungan bisa sampai sebagai duta rumah belajar, ya puji Tuhan, dan siapa saja bisa sampai ke tahap yang saya sebutkan tadi. Baik Bapak Ibu, sekedar informasi, sebenarnya di pertemuan ini ada juga duta rumah belajar tahun 2018, yaitu Ibu Grace Mole, cuma beliau sementara mengisi kegiatan sejenis juga di dalam pembuatan video pembelajaran. Jadi beliau meminta izin tidak hadir di kegiatan ini. Oke, baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan layar saya untuk materi yang akan saya sampaikan. Ya Bapak Ibu, suara saya masih terdengar ya? Ya Pak Arce, suara saya masih dengar jelas ya Bapak Arce? Dengar jelas. Oke, iya siap. Terima kasih. Ya, mohon maaf saya izin berbagi. Jelas. Ya, iya. Bentar ya saya. Tanda palang merah dia. Tanda palang merah dia keluar terus. Bentar Bapak Ibu saya cari dulu. Palang merah dia jalan keluar terus. Jaringan like apa ya?
Bapak Ibu sudah bisa melihat tampilan layar saya? Terlihat Ibu Lina. Oke, siap. Iya, sudah terlihat Ibu Lina. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Ya, Bapak Ibu, sekedar pengantar bahwa seperti apa pembelajaran jarak jauh sudah disampaikan oleh Pak Arce tadi, platform-platform atau aplikasi-aplikasi yang sudah Bapak Ibu gunakan tidak mengurangi untuk selalu menggunakan juga platform-platform yang saya sampaikan melalui portal Rumah Belajar ini. Nah, Bapak Ibu, COVID-19 ini telah membuat kita semua mau tidak mau harus belajar dengan jarak yang jauh. Artinya, walaupun kita tidak ke sekolah, tetapi kita tetap harus melaksanakan kegiatan secara apa yang diinginkan tuntutan kurikulum kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat di sini. Ya, sebentar nih. Oke, ada yang di sini. Oke. Baik. Oke, ini kita lihat ada beberapa informasi atau opini yang disampaikan melalui media-media sosial terkait pembelajaran jarak jauh. Ada disampaikan oleh beberapa ya public figure yang ada di Indonesia, baik Menteri Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, ada juga tokoh-tokoh yang melihat bagaimana proses belajar jarak jauh ini di saat pandemi COVID-19. Misalnya ada tips-tips juga yang disampaikan melalui blog atau website, bisa Bapak Ibu baca dari media-media sosial yang disampaikan. Selanjutnya, pendidikan jarak jauh ini digunakan oleh semua jenjang, baik dari pendidikan dasar, TK PAUD, sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, bahkan pendidikan khusus. Nah, kita lihat di sini ada beberapa solusi yang digunakan sebagai pembelajaran jarak jauh. Kita lihat, belajar itu harus tetap berjalan sebagai anak dan peserta didik. Kemudian, pendidikan dan pembelajaran menjadi tanggung jawab bersama. Artinya, pembelajaran ini atau pendidikan bukan hanya tugas guru semata, tetapi semua pihak, orang tua pun terlibat, pihak-pihak yang terkait, masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya, pembelajaran jarak jauh ini juga menuntut guru harus menjaga, mengasah profesionalisme dan kreativitasnya. Selain itu, harus ada juga support system yang menyesuaikan dengan berbagai aspek pembelajaran yang kita gunakan di masa pandemi ini. Selanjutnya juga kita perlu juga memberdayakan teknologi pendidikan untuk keberlanjutan pendidikan nasional. Artinya, bukan pandemi COVID saja saat ini kita menggunakan teknologi pendidikan, misalnya IT berbasis TIK dan sebagainya, tetapi selama pendidikan ini berlanjut, kita terus memberdayakan teknologi. Selanjutnya, sesuai Permendikbud nomor 119 tahun 2014 juga jelas menyampaikan bahwa penyelenggaraan PJJ ini berlangsung untuk pendidikan dasar dan menengah. Itu semua jelas tertuang di pasal 1 Permendikbud nomor 119 tahun 2014. Nah, selanjutnya Bapak Ibu perhatikan. Ya. Ini PJJ, apa itu PJJ? PJJ pasti Bapak Ibu sudah mengenal, mengetahui, melakukan ya sekarang ini. Itu di mana peserta didik terpisah antara guru pendidik dan pembelajarannya dengan menggunakan berbagai sumber belajar melalui prinsip-prinsip teknologi pendidikan. Ya, PJJ ini juga berlangsung di pendidikan dasar menengah, di mana bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Jadi,
kita yang di kota bukan hanya menerima PJJ saja, tetapi di daerah-daerah terpencil pun harus mendapatkan pendidikan jarak jauh karena situasi sekarang ini. Nah, apa itu juga PJJ? PJJ juga adalah sebuah pembelajaran yang berkarakter terbuka untuk siapa saja. Terus belajar mandiri, belajar tuntas menggunakan teknologi. Kenapa? Karena saat ini pembelajaran berfokus pada siswa. Bukan guru saja yang memberikan pembelajaran atau materi, tetapi siswa secara mandiri belajar, menemukan, dan mengembangkan segala informasi dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Nah, sistem pembelajaran jarak jauh juga harus dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan. Ya. Iya, Bapak Ibu, selanjutnya ada karakteristik dan implikasi pembelajaran jarak jauh. Lihat yang disebut karakteristik ini apa? Jarak jauh ini berarti ada jarak, ada ruang, ada waktu, ada juga sesuatu proses belajar mandiri. Kemudian implikasinya seperti apa? Berarti dia memiliki jangkauan yang cukup luas, bukan terbatas dalam ruangan kelas, tetapi dalam lintas ruang dan waktu. Nah, pembelajaran juga karakteristik pembelajaran jarak jauh ini berbasis aneka sumber belajar. Jadi apa saja sebagai sumber belajar digunakan, baik TIK maupun media-media lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran. Nah, implikasinya ini membuat pembelajaran atau peserta didik ini menjadi luas. Dia tidak tertekan, dia tidak dipaksa, tetapi dia bisa belajar kapan saja, di mana saja sesuai waktu yang diinginkan. Kemudian diorganisasi secara sistematis sesuai aturan yang berlaku. Artinya kita tidak hanya semata-mata membuat pembelajaran, tetapi kita susun rencana rancangan sesuai aturan-aturan yang ditetapkan. Nah, ketika semua sudah disusun dan direncanakan dengan baik, pasti akan pula terkendali dengan baik sesuai yang direncanakan. Nah, selanjutnya dengan adanya PJJ ini, tatap muka memang terbatas ya, karena ada tatap muka terbatas, maka PJJ ini harus ada sehingga tatap muka akan terjadi. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, Bapak Ibu lihat evolusi PJJ, suatu perubahan dari masa ke masa. Ada beberapa ahli yang menyampaikan bahwa misalnya Moore dan Kersley tahun 2005 menyampaikan generasi 1 tuh melakukan PJJ dengan cara koresponden. Koresponden ini berarti kalau kita berpikir berhubungan dengan surat-surat, lembar-lembar kertas, tetapi berubah menjadi siaran radio dan televisi, di mana kita bisa belajar melalui media televisi dan radio. Lalu berubah lagi menjadi pendidikan terbuka. Misalnya kalau Bapak Ibu seperti saya juga pernah mengikuti pendidikan terbuka pada universitas terbuka, sama, kita diberikan modul-modul, kita belajar jarak jauh, seperti itu. Lalu berubah lagi menggunakan telekonferensi, menggunakan audio dan video. Nah, semakin berkembang, berevolusi, maka sekarang kita berada di generasi kelima, di mana pembelajaran jarak jauh ini berbasis internet atau website. Dan berevolusi dan terus, itu pasti akan terjadi. Nah, bagaimana sebagai guru pendidik menyikapi keadaan-keadaan zaman yang selalu berubah dengan pembelajaran-pembelajaran yang terjadi saat ini. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ada juga Taylor, mirip juga, pendapatnya hampir sama. Nah, sekarang spektrum warna-warni pembelajaran jarak jauh itu seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Nah, Bapak Ibu juga pernah melihat, mengikuti kegiatan webinar yang sejenis yang mengungkapkan tentang pembelajaran online yang menggunakan sinkronus dan asinkronus. Nah, ini harus 50% dua-dua. Artinya bahwa jangan kita hanya fokus yang sinkronus jarak yang jauh ini, tetapi bisa juga menggunakan asinkronus. Nah, pada tampilan layar Bapak Ibu,
terlihat kalau langsung itu belajar pada waktu dan lokasi yang sama dengan menggunakan teknologi yang ada pada classroom atau ruang kelas. Sedangkan yang tatap maya seperti kita sekarang ini, secara virtual sinkronus tatap maya, di waktu yang sama belajar, tetapi di tempat yang berbeda. Nah, bisa diskusi, simulasi, dan sebagainya. Sedangkan asinkronus ini belajar mandiri, ya, belajar kapan saja, di mana saja, tanpa ada orang lain. Bisa juga secara kolaboratif. Nah, implementasinya di sebelah kanan, Bapak Ibu layarnya, mana kalau mandiri asinkronus, misalnya Bapak Ibu kalau kegiatan-kegiatan secara nasional atau kegiatan-kegiatan diklat yang disampaikan oleh beberapa instansi, misalnya pembuatan video, kita dikasih materi asinkronus, lalu kita kirim melalui kelas yang kita masuk itu asinkronus. Ada game-game, ada reality virtual, dan sebagainya. Kolaboratif kita bisa lakukan asinkronus ini juga. Misalnya forum diskusi. Ada misalnya kalau Bapak Ibu pernah gunakan Classroom, di situ ada forum diskusi, kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan atau sesuatu yang ingin disampaikan. Ini harus seimbang, 50% dan 50%. Kalau Bapak Ibu lebih berinovasi, bisa blended, mencampurkan dua cara sinkronus dan asinkronus ini. Mungkin lebih bagus ketika kita memblended atau mencampur kedua model pembelajaran jarak jauh ini. Selanjutnya, nah, kita masuk pada rumah belajar. Bagaimana pemanfaatannya? Nah, ada istilah sambut hari-hari dengan semangat belajar demi cita-citamu di masa depan. Itu kata-kata biasa yang sering Bapak Ibu guru sampaikan buat anak-anak. Kita lihat seperti apa portal rumah belajar ini. Nah, portal rumah belajar ini adalah sebuah aplikasi pembelajaran yang terbuka dan dari jarak yang jauh atau jarak yang tidak sama, kemudian disiapkan oleh Kemdikbud, ya, Pusdatin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pudastin dalam hal ini, sudah menyiapkan sebuah aplikasi pembelajaran untuk tenaga pendidik, guru, dan siapa saja umum bisa mengakses tanpa ada bayaran. Kita gratis, ini rumah belajar ini gratis, terbuka. Jadi tidak perlu membayar berapa biaya, tidak ada. Nah, dalam aplikasi rumah belajar ini ada beberapa fitur yang dapat Bapak Ibu gunakan. Pertama, fitur utama, fitur pendukung, dan sumber belajar lainnya. Seperti apa fitur-fitur ini? Kita lihat satu persatu. Nah, fitur yang pertama, sebelum Bapak Ibu mengenal fitur-fitur rumah belajar, apa itu rumah belajar? Rumah belajar itu adalah sebuah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitasi komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Jadi, menjelang era 4.0, era industri ini, kita bisa memanfaatkan portal rumah belajar sebagai salah satu sarana untuk pembelajaran untuk era 4.0 ini. Siapa saja bisa memanfaatkan, guru, siswa, umum, dan sebagainya. Dengan rumah belajar, semua orang bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan bisa diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Nah, kita lihat sini, ini fitur utama Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masuk ke rumah belajar, pertama-tama Bapak Ibu akan menemukan fitur rumah belajar ini. Ada sumber belajar, bank soal, kelas digital atau kelas maya, dan laboratorium maya. Nah, untuk penjelasannya kita lihat satu, sumber belajar. Apa itu sumber belajar? Sumber belajar adalah fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Disajikan terstruktur, tampilan menarik berupa gambar, video, animasi, simulasi, dan evaluasi, bahkan permainan. Nah, seperti ini. Jadi, ketika anak-anak menggunakan smartphone atau gawe-gawe yang sekarang lagi banyak-banyaknya itu bisa mengakses melalui Play Store, unduh lalu dipasang pada smartphone atau HP-HP Android itu bisa menggunakannya.
sumber belajar ini bisa juga dimanfaatkan secara online maupun offline. Ya, nah ini ada, kalau Bapak Ibu di depan kamera atau laptop bisa men-scan barcode-nya, nah akan melihat bagaimana pemanfaatan fitur sumber belajar. Bapak Ibu ini sekedar informasi, Bapak Ibu yang tidak merupakan konten kreator yang membuat bahan-bahan belajar, Bapak Ibu bisa memasukkan pada sumber belajar ini. Bisa digunakan oleh siapa saja. Ini masuk dalam kementerian, data kementerian semua dipakai secara nasional. Siapa saja bisa menggunakannya, bahkan di luar negeri. Seperti ini. Jadi Bapak Ibu guru hebat yang ada ini bisa menggunakan sumber belajar yang sudah dibuat dalam bentuk materi ajar, diunduh atau diunggah dalam sumber belajar ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk misalnya kelas 1, kelas 2, ada video-video yang menuntut adanya permainan sehingga Bapak Ibu guru tidak kesulitan atau orang tua menggunakan atau menyampaikan materi ketika menggunakan fitur sumber belajar ini. Selanjutnya ada yang kedua, fitur utama itu bank soal. Nah, bank soal ini kumpulan soal atau materi-materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar, berdasarkan jenjang pendidikan. Jadi, kelas 1 ada bank soalnya sendiri, kelas 2 sampai dengan jenjang SMA, SMK. Nah, bisa juga digunakan untuk latihan buat anak-anak sebagai bahan ulangan, bisa juga sebagai bahan ujian ketika kita menggunakan bank soal. Apabila Bapak Ibu sudah menggunakan di sekolah atau di rumah atau file-file yang mengumpulnya bank soal yang Bapak Ibu punya, Bapak Ibu juga bisa membuat di dalam bank soal ini, berkolaborasi dengan teman-teman se-Indonesia dalam menyusun soal-soal yang sesuai kaidah-kaidah untuk digunakan sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya ada laboratorium maya. Nah ini, sekarang ini kesulitan Bapak Ibu, bagaimana kita mau mengajarkan cara praktiknya kepada anak, bagaimana membagikan LKS-nya atau lembaran kerja peserta didik. Nah, di sini ada laboratorium maya. Bapak Ibu bisa mensimulasikan bagaimana di sebuah laboratorium dengan berbagai alat, bahan, LJK-nya siap, Bapak Ibu bisa menggunakan dalam laboratorium maya ini. Silakan Bapak Ibu gunakan. Nah, selanjutnya ada juga kelas digital. Kelas digital ini sama dengan kelas maya. Kalau Bapak Ibu yang di sekolah sudah pasang e-learning, juga mirip-mirip. Atau Bapak Ibu juga sudah pernah gunakan Classroom, Google Classroom, juga sama. Atau Microsoft Teams, juga sama seperti ini, kelas maya. Di mana tidak ada proses pembelajaran virtual, tetapi secara tatap muka langsung, tetapi ada proses yang terjadi, di mana Bapak Ibu bisa mengirim modul, ada langkah-langkah kegiatan, misalnya silakan anak-anak berdoa sebelum memulai kegiatan. Silakan mengisi absen, ada modul, ada tugas, sampai bahkan ada soal latihan dari materi yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menguji siswa-siswa yang Bapak Ibu saat ini ajar. Ini adalah kelas maya. Nah, kelas maya ini Bapak Ibu, bagi sekolah yang belum mendaftar, pertama-tama harus masuk mendaftar sebagai penyelenggara. Ketika disetujui oleh admin di kementerian, baru Bapak Ibu guru bisa menggunakan mendaftar sebagai guru, ada kode kelas dibagikan untuk siswa, dan semua bisa masuk dalam kelas ini. Misalnya Bapak Ibu di tematik, tema 4 tentang materi apa. Itulah kelas yang sekarang Bapak Ibu bisa gunakan sebagai kelas virtual dalam proses pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya ada fitur pendukung. Fitur pendukung ini juga ada Bapak Ibu, buku elektronik interaktif. Semua buku bisa Bapak Ibu akses, ada peta budaya, PKB seperti saya sekarang mengikuti PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, itu salah satunya, ada pelatihan-pelatihan banyak di sini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu mendaftar dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang disediakan. Ada juga wahana jelajah angkasa. Kita lihat satu-satu. Nah, ini buku elektronik interaktif.
Ini kumpulan karya-karya sastra bahasa yang berisi semua informasi karya-karya dalam jenjang yang Bapak Ibu, misalnya jenjang SD, TK, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa memanfaatkannya secara offline, diunduh, kemudian dibuka kembali, lalu digunakan sebagai bahan belajar untuk anak-anak. Atau anak-anak bisa gunakan sebagai bahan belajar, bahan bacaan literasi, sebagai sesuatu yang digunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya peta budaya. Peta budaya ini Bapak Ibu, mungkin ketika di kelas waktu sebelum corona kita menggunakan peta dalam bentuk kertas yang lembaran lebar itu, tapi di peta budaya sini kita tidak perlu menggunakan peta yang secara konkret berupa lembaran kertas lebar atau poster itu, kita bisa mengakses lewat fitur dari rumah belajar ini peta budaya. Di situ ada banyak informasi terkait provinsi-provinsi dengan budayanya. Cuman untuk Maluku kita belum ada, saya sudah lihat kemarin belum ada. Mungkin Bapak Ibu yang ingin memberikan informasi tentang kearifan lokal budaya Maluku bisa diunggah dalam peta budaya ini. Tetapi sebelumnya mendaftar dulu sebagai user atau pendaftar pada rumah belajar, akun rumah belajar ini. Ada juga permainan atau game online yang disiapkan. Jadi anak-anak tidak bosan, tidak jenuh ketika menggunakan aplikasi ini atau fitur peta budaya ini. Selanjutnya ada juga yang namanya wahana jelajah angkasa. Nah ini Bapak Ibu, ini kalau di kelas 6 sekarang di tema 89 kalau tidak salah, itu tentang bumi dan antariksa itu, Bapak Ibu bisa gunakan bagaimana siswa bisa langsung terjun ke Mars, Jupiter, seakan-akan mereka adalah astronot. Nah, di sini wahana jelajah angkasa. Ini merupakan sebuah informasi yang dikumpul dari NASA, ya, organisasi Amerika Serikat yang menjelajah luar angkasa ini. Seperti itu. Bapak Ibu bisa gunakan. Bisa digunakan dalam laptop, komputer, bisa juga menggunakan smartphone atau gawe yang siswa miliki. Nah, PKB. Bapak Ibu lihat PKB di sini. Nah, ini saya sudah sampaikan tadi, ada program simpatik. Bapak Ibu masuk di simpatik, ya, sistem informasi manajemen pelatihan berbasis TIK. Bapak Ibu masuk, banyak kegiatan-kegiatan yang disediakan, lalu Bapak Ibu ikuti. Ada sertifikat juga berskala nasional. Ya, seperti sekarang ini pembatik, Bapak Ibu bisa ikut untuk tahun depan. Siapa tahu di antara Bapak Ibu ada yang menjadi duta rumah belajar dari Provinsi Maluku. Seperti itu. Kemudian ada juga sumber yang lain. Nah ini, Bapak Ibu pasti sudah pernah melihat Pustekom, radio edukasi, ya, PKP. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada TV edukasi. TV edukasi ini, Bapak Ibu, ini berhubungan dengan kuis Ki Hajar. Kalau Bapak Ibu pernah mengajar anak-anak untuk lomba mengikuti kuis Ki Hajar, kita harus belajar. Biasanya siswa diberikan materi yang digunakan melalui TV edukasi, melalui VOD, video on demand, kemudian di-download, siswa pelajari, kemudian siswa membuat makalah dan melaporkan presentasi ketika mengikuti kegiatan lomba kuis Ki Hajar. Jadi Bapak Ibu ketika di rumah belajar ini semua terakses, semua ditautan pada semua aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan sebagai media sumber belajar. Nah, selanjutnya ada sumber belajar yang lain. Ini Bapak Ibu, radio edukasi sudah saya sampaikan tadi. Ini M-edukasi yang disiapkan oleh atau dikembangkan oleh BMPK, Multimedia, Pendidikan dan Kebudayaan. Ada konten yang disiapkan ribuan, silakan Bapak Ibu akses unduh, lalu gunakan dalam proses pembelajaran. TV edukasi sudah saya sampaikan tadi, bisa Bapak Ibu nanti mengunjungi lamannya http://tve.kemdikbud.go.id. Lalu ada PKP dalam
sumber-sumber belajar yang lainnya berhubungan dengan rumah belajar. Nah, ini juga ada yang pembelajaran inovatif, yang sekarang mungkin kita sementara ikut atau sementara Bapak Ibu juga berproses dengan segala inovasi yang terjadi. Di rumah belajar juga bekerja sama dengan sumber belajar lain dalam pengembangan pembelajaran inovatif. Ada juga pena. Ini kumpulan karya-karya yang dapat Bapak Ibu unggah atau ambil sebagai bahan referensi dalam proses pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Ini pembelajaran inovatif. Contoh-contoh RPP dengan model-model pembelajaran interaktif, inovatif. Silakan Bapak Ibu masuk dalam rumah belajar, Bapak Ibu akan menemukan segala perangkat-perangkat yang Bapak Ibu inginkan. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Ini beberapa platform yang bekerja sama, ya, yang ditautkan oleh rumah belajar. Ada Google for Education, ada Kelas Pintar, Office 365, Ruang Guru, Kuiper School, Sekolahmu, dan Zenius. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu nanti kunjungi rumah belajar. Ya, ada hashtagnya lewat IG-nya, Instagram, ada YouTube-nya, YouTube channel Rumah Kementerian ini Rumah Belajar Kemdikbud, Facebook, silakan follow, akan mendapatkan informasi-informasi yang terupdate seputar kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan rumah belajar. Ya. Nah, Bapak Ibu, saatnya mendaftar di rumah belajar dan simpatik ini. Halamannya silakan Bapak Ibu catat atau nanti saya bagi materi sebentar Bapak Ibu bisa lihat kembali. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan atau apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan terkait rumah belajar ini, saya mohon masukan, mohon saran, supaya pengembangan rumah belajar ini juga yang digunakan oleh Kementerian Pusdatin Kemendikbud menjadi sesuatu yang teknologi baru, teknologi yang terjadi perubahan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di Indonesia. Demikian Bapak Ibu, kurang dan lebihnya terima kasih. Mohon masukannya. Ya Pak Arce, silakan. Ya, terima kasih Bu Lina untuk pemaparan yang sangat menarik tentang portal rumah belajar. Silakan bagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang mau memberikan masukan atau bertanya, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Ya, saya namanya Paulus Manusiwa dari SD Kristen 2 Hunut. Iya, jadi saya sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Cuman bagi kami yang mengasuh mata pelajaran khusus itu agak repot karena dalam file-file tersebut tidak ada mata pelajaran khusus, misalnya agama. Nah, jadi usul kami untuk fitur rumah belajar itu memasukkan itu mata pelajaran agama ke dalamnya. Tentunya agama, ya mata pelajaran agama. Jadi Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik kan tidak ada tadi. Cuma mata pelajaran umum. Mungkin saja saya tanyakan Bu. Pak, terima kasih. Ya. Bagaimana Ibu Lina mau dijawab langsung atau beberapa pertanyaan dulu? Ya mungkin beberapa dulu biar dua lagi biar ya kita cari lagi pertanyaan yang lain Pak Arce. Ya terima kasih. Ya silakan mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau menambahkan. Setelah Pak Paulus tadi ada mata pelajaran khusus yang tidak ada dalam fitur rumah belajar. Silakan Bapak Ibu. Ya, kalau mungkin kalau belum mungkin Ibu Lina langsung jawab yang pertanyaan tadi dulu sambil kita menunggu pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang lain. Ya. Ya Pak Ar, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Paulus ya dari SD 2 Hunut, Kristen 2 Hunut ya. Terkait dengan sebenarnya fitur tadi sumber belajar yang sudah saya sampaikan, kalau Bapak sebagai guru agama atau guru mata pelajaran khusus
bisa membuat konten-konten pembelajaran yang berhubungan dengan bidang AMPU. Bapak silakan diunggah untuk, atau kalau mau ya ada tadi Bapak lihat tidak ada, Bapak bisa buat unggah dalam konten sumber belajar. Bisa di situ Bapak bisa gunakan, atau Bapak ya, dan teman-teman yang agama. Sedangkan untuk kelas maya Bapak bisa digunakan kolaborasi guru mapel dalam kelas tematik tadi yang saya jelaskan. Dalam kelas maya itu misalnya saya sebagai guru tematik, guru kelas 6 misalnya, saya bisa menambahkan guru mata pelajaran agama di kelas saya. Nanti ketika guru agama atau guru mata pelajaran yang lain ingin memberikan modul, materi, dan sebagainya, bisa Bapak masuk dalam kelas maya itu sebagai guru agama. Bisa berkolaborasi dalam kelas maya itu. Kalau Bapak Bapak ingin membelajarkan materi yang Bapak ampu. Seperti itu, Pak. Iya, iya Pak. Iya Ibu, iya. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Pak. Ya, jadi jelas ya Pak Paulus ya. Iya Pak, iya. Ya, terima kasih untuk tanggapan masukannya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Mungkin di room chat bisa Pak Arce, coba dong bisa ketik apa bisa ya. Kalau tidak bisa langsung bisa di room chatting, bisa ketik. Ya, ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada bermasalah dengan penyampaian secara langsung, Bapak Ibu bisa juga sampaikan lewat chat yang akan kami bacakan dan diusahakan pertanyaannya terjawab sesuai dengan kebutuhan keinginan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ya, oke, ada. Ada Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Ya, saya tambahkan sedikit sebelum mungkin Bapak Ibu lanjut dengan pertanyaan. Jadi seperti yang tadi dipaparkan oleh Ibu Lina tentang portal rumah belajar dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, kalau sekolah yang menggunakan classroom ini berarti tidak akan ada tidak akan ada hambatan karena perbedaannya mungkin kecil sekali, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Paulus bahwa guru-guru mapel juga bisa berkolaborasi di dalamnya sama seperti di classroom ya Bapak Ibu ya. Dan portal rumah belajar ini juga menjadi salah satu portal yang ada yang bisa menggunakan pulsa data yang disediakan oleh Kemendikbud yang harganya Rp10 itu Bapak Ibu ya. Yang harganya Rp10 per 10 giga itu bisa menggunakan pulsa data itu untuk portal rumah belajar. Ya Ibu Lina ya. Pak Arce, iya Pak Arce bisa. Ya. Jadi selain pulsa data yang sementara ini dalam proses terrealisasi, ada sekolah-sekolah yang sudah siswanya sudah mendapatkan pulsa data dari Kemendikbud, guru-guru juga mungkin ada juga yang masih menunggu. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengakses portal rumah belajar ini dengan menggunakan pulsa data Rp10 yang disediakan oleh Kemendikbud dengan bantuan Telkomsel. Pulsa data Rp10 10 giga itu bisa akses portal rumah belajar. Karena seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa pulsa data Rp10 per 10 giga itu tidak bisa digunakan secara reguler, tapi hanya beberapa fitur atau beberapa portal pembelajaran secara daring yang bisa mengakses, bisa diakses dengan menggunakan data tersebut. Jadi rumah belajar ini termasuk salah satu yang bisa diakses dengan menggunakan pulsa data 10 giga per Rp10 itu.
Ya, Pak Arce mungkin, ya Pak Arce, mungkin beta kasih contoh satu, saya contohkan satu bagaimana mendesain sebuah pembelajaran yang inovatif menggunakan model-model pembelajaran sekarang untuk PJJ ini. Bapak Ibu mungkin nanti saya tampilkan satu desain pembelajaran sehingga Bapak Ibu bisa gunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Ya Pak Arce, ya, saya izinkan saya sudah siap satu lagi. Ya. Sebentar Pak Arce, mohon maaf sebentar, ada gangguan sedikit tentang Pak Dias, tolong volumenya dikasih besar. Pak. Iya. Tolong volumenya dikasih besar. Ibu Lina, tolong iya. katanya volumenya diperbesar. Iya. Sebentar. Itu belum. Sudah bisa lihat ya? Bagaimana? Bisa lihat, Pak? Sudah. Oke. Ya, sudah tampil. Oke. Ya. 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 Oke. Ini Bapak Ibu bisa melihat ini tahapan-tahapan bagaimana memanfaatkan sumber belajar. Nah, ini tahap pertama, Bapak Ibu bisa mengakses konten yang tersedia di sumber belajar, kemudian mengunduh, kemudian dimanfaatkan secara offline maupun online. Bisa juga guru membagikan link yang ada pada sumber belajar itu kepada siswa melalui WA Group. Kemudian guru juga harus memberikan lembar kerja, sehingga adanya proses pembelajaran. Ada 10 tahapan Bapak Ibu. Secara garis besar, saya tunjukkan di sini bagaimana mendesain sebuah RPP atau perangkat menggunakan model pembelajaran yang dimaksud. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan sumber belajar pada rumah belajar, Bapak Ibu bisa melihat manfaat bagi guru maupun peserta didik. Bapak Ibu bisa memanfaatkan secara daring dan luring sebagai bahan stimulus atau apersepsi di awal pembelajaran, kemudian memberikan materi berupa media untuk dipresentasikan, dijadikan bahan diskusi, kemudian dibagikan kepada siswa baik secara kelas nyata Bapak Ibu kunjung home visit ataupun secara maya.
Nah, manfaat bagi peserta didik dengan gampang mencari referensi berbagai mata pelajaran atau materi yang disiapkan pada sumber belajar ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat gunakan pada nih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saya contohkan model-model pembelajaran inovatif. Nah ini Bapak Ibu, ini ada discovery inquiry learning. Ini Bapak Ibu bisa gunakan sebagai mode pembelajaran menggunakan portal rumah belajar di rumah. Bisa juga flipped classroom, ada project based learning, blended learning dengan blog, berbasis game, self-organized learning environment atau SOLE. Ini yang lagi sementara hebat atau heboh-hebohnya guru-guru Indonesia menggunakan pembelajaran jarak jauh menggunakan SOLE, model SOLE, self-organized learning. Cuma di sini saya akan menunjukkan dua desain pembelajaran yang Bapak Ibu bisa gunakan menggunakan discovery inquiry learning dan flipped classroom. Seperti apa? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Saya coba membagikan. Nah, ini. Apa itu model discovery inquiry learning? Ini. Di mana pembelajaran menitik beratkan pada proses pemecahan masalah. Sehingga peserta didik tidak jenuh, dia tidak bosan ketika diberikan bahan ajar, lalu kerja, kumpul, dan terus-terus berkelanjutan. Tetapi di sini siswa dapat bereksplorasi berbagai informasi, kemudian dia dapat meningkatkan berpikir tingkat tingginya melalui model pembelajaran ini. Bapak Ibu bisa menggunakan sintaksnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu guru hebat bisa mendesain mode pembelajaran ini saat proses PJJ, belajar dari rumah, Bapak Ibu gunakan sintaks ini. Pertama dengan stimulation atau rangsangan, kemudian identifikasi masalah, problem statement, kumpul data, data collection, dan sampai dengan menarik kesimpulan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah sintaks. Bapak Ibu tidak perlu bingung, nanti saya bagi modulnya. Dilihat sehingga ketika Bapak Ibu mendesain sebuah rancangan pembelajaran, Bapak Ibu tidak susah-susah untuk mendesainnya. Ini penerapannya. Misalnya dengan menggunakan kelas maya, Bapak Ibu bisa membuat sebuah persiapan. Silakan Bapak Ibu mengarahkan peserta didik mendaftar di kelas daring online melalui aplikasi LMS. Bapak Ibu kalau punya e-learning boleh, silakan gunakan. Nah, Bapak Ibu persiapan seperti itu di model pembelajaran discovery inquiry learning ini. Nah, pelaksanaannya seperti apa Bapak Ibu lihat. Sehingga ketika Bapak Ibu menyusun RPP, Bapak Ibu tidak bingung di mana peserta didik menyimak materi berupa video atau gambar dan lain sebagainya yang disiapkan melalui fitur-fitur sumber belajar, misalnya YouTube dan Google yang bisa Bapak Ibu gunakan atau arahkan buat peserta didik. Dalam problem statement ini, peserta didik diharapkan bisa menyampaikan respon ketika diberikan stimulus dengan menggunakan misalnya ketika Bapak Ibu menggunakan Vicon, menggunakan Zoom, Webex, Google Meet, silakan Bapak Ibu arahkan seperti ini. Bisa juga dibagikan kelompok. Nah, bagaimana mengumpulkan data? Mengumpulkan data misalnya bisa melalui grup media sosial, misalnya WA, Line Telegram, Kaizala, atau yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai bahan atau forum untuk berdiskusi. Nah, setelah itu siswa mengirimkan bukti-bukti kerja dalam bentuk screenshot, lalu kirim ke guru atau dalam grup WA dan sebagainya. Ini merupakan data collection. Sebenarnya Bapak Ibu sudah gunakan, cuma Bapak Ibu belum menjelaskan dalam rancangan RPP itu model apa yang digunakan. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti urutan ini, berarti Bapak Ibu sudah menggunakan Discovery Inquiry Learning tadi, DIL. Nah ini, sampai dengan generalization. Ini. Ya Bapak Ibu bisa ini. Ini adalah proses sehingga mendesain sebuah perangkat pembelajaran untuk dibelajarkan kepada siswa. Bapak Ibu tinggal isi aja langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya seperti ini. Media apa yang Bapak Ibu gunakan, silakan tampilkan dalam perangkat
atau RPP yang Bapak Ibu buat. Kemudian untuk bagian penutup dalam model pembelajaran ini, peserta didik akan menyimak rangkuman dan mereview, melihat kembali para guru atau Bapak Ibu guru terhadap hasil pembelajaran. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengevaluasi siswa menggunakan aplikasi-aplikasi yang disediakan, misalnya mungkin Kahoot, Quizizz, atau Google Form. Silakan Bapak Ibu gunakan di situ. Itu adalah mode pembelajaran yang digunakan sekarang ini dalam proses PJJ. Nah, apa yang diharapkan oleh siswa? Lihat seperti ini. Nah, kelebihannya ini, ya, sehingga berpikir tingkat tingginya itu muncul. Jadi bukan hanya ketika di dalam kelas, tetapi ketika di jarak jauh pun berpikir tingkat tingginya siswa dengan 4C itu tergambar pada model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Seperti itu. Nah ini, ada RPP ini, saya memang tidak kelihatan. RPP yang singkat, yang didesain tidak banyak-banyak, ya tinggal dibuat desain lebih ini. Kegiatan pembelajaran yang tadi sintaksnya dari 6 kegiatan, lalu menggunakan model ini. Dia punya tahapannya, pengetahuan, keterampilan, sikap juga terukur di situ. Sehingga Bapak Ibu ketika kepala sekolah ingin menandatangani RPP, lebih enak tidak lihat banyak lembar-lembar, tinggal Bapak Ibu mendesain RPP seperti model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Nah ini, sedangkan yang ini satu lagi, ini Bapak Ibu flip classroom, Bapak Ibu juga sudah gunakan. Dengan contoh, mengirimkan materi-materi ajar, kemudian 1 minggu atau minggu depan kumpul, seperti ini Bapak Ibu sudah gunakan. Tetapi harus mendesain model pembelajarannya seperti apa, sehingga siswa tidak merasa terbebani ketika bahan-bahan ajar datang dan dia harus mengerjakan. Nah ini, Bapak Ibu caranya, Bapak Ibu dengan model ini kelebihannya ada. Siswa aktif karena diberikan peranan, kemudian gaya belajar masa kini, kemudian siswa bisa leluasa belajar di rumah, bisa meningkatkan interaksi antar peserta didik dan guru. Nah, bagaimana dia punya modelnya? Ini Bapak Ibu. Ada 2 alternatif, silakan Bapak Ibu gunakan. Sebelum pembelajaran itu, Bapak Ibu mempelajari materi dulu, atau membagikan materi kepada siswa melalui WA Group, atau Messenger dan sebagainya, atau LMS. Kemudian Bapak Ibu menyuruh siswa untuk mempelajari, sehingga di jadwal pertemuan berikut, berdiskusi. Bukan Bapak Ibu ceramah ketika bagi materi, ketika vikon, Bapak Ibu memaparkan, akhirnya siswa akan terlihat jenuh. Padahal disiapkan pada model pembelajaran ini, materi dibagikan, dipelajari siswa, untuk didiskusikan pada pertemuan berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu, model flipped classroom ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nih. Ya, nih sintaksnya Bapak Ibu bisa gunakan. Persiapan di awal tahun pelajaran bisa digunakan sebagai tahapan-tahapan dalam mendesain model pembelajaran yang ingin Bapak Ibu gunakan. Nah, RPP ya saya ada kasih tunjuk contoh di sini Bapak Ibu, RPP tema 5 tema untuk kelas 5. Nih. Contohnya ini Bapak Ibu. Nah, IPK ini indikator pencapaian kompetensi. Yang kebetulan KD1, KD ini tujuannya ini indikator, Bapak Ibu desain tujuannya kemana dengan menggunakan model flipchart classroom tadi kelas ya. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana evaluasinya? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya. Nah, ini. Ini desain perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu bisa gunakan dalam mendesain mode pembelajaran yang akan disampaikan bahan ajar kepada siswa dalam proses pembelajaran jarak jauh. Ya, ini. Nah, keterampilan evaluasi ini bisa online, kuis, kelas maya, dan sebagainya. Bapak Ibu juga bisa meremedi. Artinya ketika siswa mengerjakan soal online,
dimintakan siswa untuk memfoto, screenshot, nilainya berapa, kemudian dikirim kepada Bapak Ibu guru untuk nanti diremedialkan untuk siswa yang mungkin mengerjakannya belum nilainya bagus untuk proses evaluasi. Nah ini, ya seperti itu. Dia punya alurnya 3, persiapan guru, implementasi, dan evaluasi. Oke, Bapak Ibu, itu mungkin yang saya contohkan secara garis besar. Nanti saya bagi materi lewat ini Pak Arce, seperti itu Pak Arce, garis besar bagaimana mendesain mode pembelajaran yang inovasi, yang berbeda dari sebelumnya. Ya, terima kasih Bu Lina untuk gambaran. Saya kembali ke pertanyaan. Ibu Lina, kebetulan ada chat pertanyaan dari Ibu Nona Marwanaya. Saya bacakan. Ibu maaf, mungkin tadi terlewati bagaimana cara untuk memasukkan proses pembelajaran yang dibuat secara YouTube, karena kebetulan SD Kristen 1 proses pembelajarannya melalui Iya, baik. Iya Pak Arce, terima kasih Bu Nona Marwanaya. Ya, kalau membuat video atau sebuah media pembelajaran, proses pembelajarannya melalui YouTube atau WA, biasanya kita disiapkan atau Bapak Ibu guru disuruh membuat sebuah video pembelajaran. Ketika proyek video itu selesai, biasanya ada aplikasi-aplikasi yang gampang, lalu Bapak Ibu tinggal ekspor saja, ada link baginya, tanda bagi, bisa langsung ke YouTube atau via WA ketika video itu sudah jadi. Kalau melalui portal rumah belajar ini sebuah aplikasi yang sudah menyediakan bahan-bahan ajar, bahan belajar, baik berupa video ataupun lainnya. Kalaupun Ibu mempunyai video pembelajaran, bisa masukkan ke dalam kelas maya yang sudah saya sampaikan tadi. Situ ada kode atau ketika Bapak Ibu masuk di kelas maya, ada suatu ikon yang gambar YouTube. Di situ Bapak Ibu silakan klik, masukkan URL sesuai video pada YouTube itu. Nanti dengan sendirinya video yang Bapak Ibu masukkan atau unggah akan terlihat pada kelas maya itu, sehingga siswa bisa langsung belajar atau menggunakan video dalam proses belajarnya. Mungkin itu Pak Arce yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Ibu Lina. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Lina sudah disimak oleh Ibu Nona. Dan memang ya Bapak Ibu ya, seperti Bapak Ibu semua, saya juga demikian, bahwa ketika kita belajar suatu aplikasi yang baru yang telah disampaikan oleh seperti saat ini ya Bapak Ibu ya, kita orang bilang masih belum 100% masih belum 100% masuk. Untuk itu mungkin kalau ada yang berminat, berkenan mempelajari secara lebih mendalam, mungkin bisa langsung berhubungan dengan Ibu Lina. Jadi tolong Ibu Lina bagikan kontak WA-nya untuk bisa dapat dihubungi oleh Bapak Ibu yang bersangkutan ketika mau bertanya secara mendalam lagi dengan Ibu Lina. Kemudian mungkin saya satu tambahan untuk proses pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Nona, yang proses pembelajarannya melalui kolaborasi antara YouTube dan WA. Nah, mungkin ada juga yang mengalami atau melakukan hal yang sama di sekolah-sekolah Bapak Ibu, tapi menurut saya seperti ini Bapak Ibu ya, yang harus kita perhitungkan, kita pikirkan pertama itu adalah peserta didik kita. Peserta didik yang mana? Peserta didik yang punya latar belakang ekonomi yang paling rendah. Karena ini akan sangat berpengaruh. Karena apa Bapak Ibu? Mereka mungkin punya HP ya Bapak Ibu ya, tapi pulsa datanya terbatas. Itu juga yang harus kita pikirkan, karena pembelajarannya secara daring. Jadi kalau kita mau bagikan materi, sebaiknya materi itu sudah diunggah oleh kita sebagai guru terlebih dahulu.
Sehingga yang kita bagikan itu kepada siswa hanya dalam bentuk video. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita bagikan linknya, kalau kita hanya bagikan linknya kepada peserta didik, itu otomatis peserta didik setiap kali buka linknya pulsa datanya jalan. Ya Bapak Ibu ya, paham ya Bapak Ibu ya? Setiap kali buka linknya pulsa datanya jalan. Tapi kalau kita bagikan video, ketika satu kali siswa buka videonya itu berarti sudah otomatis terunggah. Dan satu kali itu saja. Jadi ini yang kita harapkan adalah peserta didik ini kan mengulang pelajaran setiap waktu. Jadi kalau setiap waktu ketika kita hanya bagikan linknya, mereka buka dua kali berarti terdownload 2 kali, pulsa datanya jalan 2 kali. Tapi kalau kita bagikan videonya, ketika satu kali buka berarti sudah otomatis terunggah. Mereka mau buka lagi sudah tidak jalan pulsa datanya karena videonya sudah terunggah otomatis. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, yang menurut saya seperti itu. Kita harus memikirkan keberadaan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kita harapkan sebagai guru, siswa bisa belajar maksimal di rumah. Jadi ketika kita membagikan berupa video pembelajaran, kalau dalam bentuk YouTube, ada aplikasi yang bisa diunggah, dikolaborasikan dengan YouTube, sehingga video di YouTube itu bisa terunggah menjadi video biasa. Jadi mereka lihat setiap kali mereka lihat video itu, pulsa datanya tidak jalan sebanyak mereka lihat, gitu. Jadi pertama kali langsung terdownload otomatis, dan buka kedua lagi tidak jalan lagi pulsa datanya. Yang kita harapkan seperti itu Bapak Ibu ya. Kita mau maksimal siswa belajar berulang-ulang kali lewat materi yang kita berikan kepada siswa. Tapi kalau pulsa data siswa terbatas juga, itu juga masalah. Ya Bapak Ibu ya, itu tambahan saja untuk dari saya tentang proses pembelajaran melalui YouTube tadi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk Ibu Lina, silahkan. Pak Agus Selanu di sini itu. Masih ada Bapak Ibu? Ya, Ibu Lina mungkin tidak ada lagi Ibu Lina ya. Oke, mungkin pertanyaan sportif pendukung mungkin Bapak Ibu bisa di chatting. Beta mau tanya siapa yang menginginkan untuk mendaftar di rumah belajar menggunakan portal rumah belajar dan fitur-fiturnya, dan simpati silakan chatting untuk memberikan sesuatu untuk bahwa ketong semua mendukung rumah belajar sebagai portal yang digunakan dalam proses pembelajaran, begitu Pak Arci. Mungkin seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang berminat bergabung dengan anak-anak hebat, kira-kira ya, sekali lagi Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, siapa yang berminat bergabung bersama rumah belajar, boleh lewat chat supaya bisa diakomodir oleh Ibu Lina dan ditindaklanjuti. Oke. Iya, Bapak Ibu yang perlu khawatir itu rumah belajar menyiapkan segala kebutuhan Bapak Ibu dan siswa-siswa, baik secara online maupun offline. Jadi tidak membuat susah siswa ataupun guru dalam proses pembelajaran jarak jauh. Karena Bapak Ibu mungkin belum coba, jadi belum merasakan manfaatnya.
Tapi ketika Bapak Ibu guru coba dan masuk, pasti merasakan manfaat yang luar biasa dari portal Rumah Belajar ini. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, seperti itu. Iya Bapak Ibu? Iya. Ya Ibu Lina, ada beberapa chat yang masuk, yang siap bergabung dengan Rumah Belajar. Ada Ibu Novita Julita Karinama, ada Ibu Nona Marwanaya tadi, ada juga Ibu Mary Raharwarin, iya Ibu Pak Ar. Antonia Rosalia. Iya. Iya Pak Ar, terima kasih teman-teman yang mau bergabung di Rumah Belajar. Sekedar informasi tambahan Bapak Ibu mungkin pernah mendaftar di Pembatik, tapi sudah tidak bisa masuk atau tidak bisa login lagi karena lupa passwordnya. Sekarang Simpatik Pembatik sudah bekerja sama dengan akun Gmail. Silakan Bapak Ibu kembali untuk bergabung di Simpatik menggunakan akun atau email yang pernah Bapak Ibu gunakan pertama kali waktu mendaftar. Boleh lupa password, jangan lupa akun yang pertama kali mendaftar. Karena ketika email yang pernah Bapak Ibu daftarkan, nanti akan dengan sendirinya mengatur ulang sesuai email, karena sudah bekerja sama dengan Gmail seperti itu. Bapak Ibu, informasi tambahan. Karena banyak kendala, sudah masuk cuma lupa password. Yang penting jangan lupa email pertama kali mendaftar. Itu saja Bapak Ibu. Nanti kalau ada kesulitan, silakan Bapak Ibu bisa kontak saya. Kita sama-sama menggunakan aplikasi Rumah Belajar ataupun di Simpatik untuk sama-sama mengembangkan anak-anak didik maupun kita selaku para pendidik ke depan. Mungkin itu Bapak Ibu. Ya, Ibu Lina mungkin bagikan dulu kontaknya supaya bisa disimpan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ya, tadi saya sudah bagi, saya bagi lagi. Ya. Sudah. Ya, nanti Pak Art, saya sudah bagi materi dalam bentuk link di Pak Arci ke Japri WA, bisa dibagikan via room biar teman-teman bisa download materi panduan tadi penggunaan Rumah Belajar untuk digunakan ketika di sekolahnya kesulitan menggunakan akses-akses yang lain, bisa gunakan Rumah Belajar. Seperti itu Pak Arci. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang mau bertanya atau menambahkan, silakan sebelum kita selesai, kita tutup dengan kegiatan ini. Mungkin masukan-masukan ke Bapak Ibu terkait pengembangan Rumah Belajar ke depan. Kita tidak boleh kalah dengan kota kabupaten atau provinsi di luar. Karena Bapak Ibu, berdasarkan data itu kita di Maluku ini paling sedikit menggunakan portal Rumah Belajar maupun Pembatik dibandingkan dengan Indonesia Barat sampai ribuan. Kita data terakhir itu yang dapat saya akses itu baru 300-an guru di Maluku yang berminat. Mudah-mudahan kita bisa jadi virus untuk teman-teman yang tidak hadir di hari ini, saling berbagi informasi, biar kita di Maluku membumingkan kegiatan-kegiatan dari Kemdikbud untuk semua yang ada di tanah raja-raja, seperti itu Bapak Ibu. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu. Selamat siang Pak Art. Ya, selamat siang Ibu Freli, silakan. Selamat siang Pak Ibu Freli. Ya, mungkin masukan saja Pak Art. Ya. Ibu Lina. Iya, silakan. Iya, kalau boleh dari Dinas Pendidikan buat sosialisasi yang bisa dihadiri langsung oleh para guru agar bisa mendapat materi secara langsung. Iya, seperti guru-guru SMA, itu mereka mendapat sosialisasi itu 1 minggu.
Iya, jadi langsung diterapkan ke anak-anaknya. Jadi kalau secara langsung sosialisasinya, mungkin banyak guru yang dapat mengetahuinya secara langsung, dapat menerima materinya secara langsung, itu lebih baik. Daripada seperti kayak gini, pasti ada yang masih mengambang. Kalau yang sudah biasa menggunakan aplikasi Classroom, berarti dia mengerti. Tetapi yang belum, pasti dia masih mengambang saat ini. Ya, jadi masukan saya mungkin dari Dinas Pendidikan, kerjasama mungkin dengan Ibu Lina, Pak Ar, dan yang lainnya, untuk mengadakan sosialisasi langsung, seperti pelatihan bagi guru untuk terkait rumah belajar ini. Ya, itu saja Ibu Lina, Pak Ar, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Freli untuk masukannya. Mungkin kasih. nanti saya dan Ibu Lina berkoordinasi untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ibu Freli tadi. Begitu ya Ibu Lina ya? Iya, mungkin Pak Arja saya bisa jawab ya. Tadi Ibu Leli sampaikan. Iya, Ibu Leli terima kasih untuk masukannya. Memang kemarin ketika saya mendapat pengumuman untuk mensosialisasikan rumah belajar ini, saya sudah ke dinas untuk mengkoordinasi untuk berbagi di semua sekolah di mana jangkauan saya bisa dan dilayani oleh kasih kurikulum, dan memang ada kegiatan sejenis juga terkait rumah belajar yang disiapkan langsung oleh Pak Wali Kota terkait materi penggunaan rumah belajar ini, karena sudah dirancang, sudah diprogramkan. Mungkin kegiatannya nanti untuk kepala-kepala sekolah lebih awal, lalu nanti sasarannya ke gugus-gugus yang ada di Kota Ambon, itu tanggalnya di atas tanggal 20-an. Kalau tidak salah nanti di hotel. Kemarin memang ada bocoran seperti itu yang Pak Kasih Kurikulum sampaikan. Sebenarnya kegiatan ini Bapak Ibu hanya saya mendapat izin hanya berbagi di gugus KKG saya dan sekolah di mana saya berada, karena kata Pak Kasih Kurikulum jangan sampai kegiatan ini berulang-ulang akhirnya mubasir, artinya ada orang yang sudah pernah ikut ketika diundang lagi untuk mengikuti kegiatan, mereka enggan untuk mengikuti kegiatan. Jadi sebenarnya hanya tertutup untuk kegiatan KKG di gugus 4. Cuma betapa antusiasnya teman-teman, terima kasih mau bergabung, mau menerima informasi belajar. Saya sangat apresiasi untuk semua itu. Ya Pak Arce, seperti itu Pak Arce, Ibu Leli. Iya, terima kasih Bu Lina. Ya, jadi kita seperti yang disampaikan oleh Ibu Lina tadi, Bu Freli, kita menunggu saja, mungkin ada 3 kelanjutannya, dan kita harap seperti itu supaya apa yang kita dapatkan ini bisa benar-benar terrealisasi untuk proses pembelajaran kita di sekolah masing-masing. Begitu ya Ibu Freli ya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Sepertinya tidak ada lagi Ibu Lina, cuman kita mengakomodir saja Bapak Ibu guru yang sudah bersedia lewat chat ini, bersedia untuk bergabung dengan rumah belajar. Oke, siap. Ibu Lina ya. Siap Pak Arce, siap. Iya. Siapa tahu ke depan semua bisa jadi duta-duta rumah belajar akan datang. Tidak usah khawatir Bapak Ibu, semua berpulang kepada masing-masing, semangat bergerak untuk memajukan, seperti itu. Ya Pak Arce. Ya, terima kasih Ibu Lina yang sudah boleh berbagi tentang rumah belajar untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah, terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah boleh ambil bagian di saat ini bersama-sama dengan kita tentang pemaparan tentang materi rumah belajar ini. Semoga kedepannya apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu tentang rumah belajar ini bisa kita aplikasikan dalam proses pembelajaran kita di sekolah masing-masing. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, Bapak Ibu yang bersedia berminat bergabung langsung bertanya dengan Ibu Lina lewat kontak person yang sudah dibagikan, dan diharapkan apa yang kita dapatkan hari ini boleh bermanfaat untuk kita semua, terlebih khusus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita.
Jadi kita punya waktu dan kesempatan tentang proses pembelajaran lewat rumah belajar selesai sampai di sini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kita. Selamat siang semua, selamat sehat. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang semua. Iya. Iya. Semua. Iya. Terima kasih. Terima kasih semua. Halo, Nona Lina. Iya, Ibu Ker, terima kasih Bapak Ibu semua. Sukses selalu, Nona Lina, sehat. Ibu. Ya, Ibu. Nona Lina, Ibu punya nomor itu ambil lalu kirim nomor Nona ke Ibu dulu. Oh, iya, iya, Ibu iya. Akano itu. Oke, Sekarang siap, siap. tadi tidak sempat ini lagi. Iya. Iya. Selamat siang, Ibu. Nomor WA Nona Lina. Ya, saya ketik ulang ya, Ibu ya. Saya ketiklah, saya bagi. Iya. SBB lah, SBB. Itu aja. Ya. Danke Ibu Lina. Iya, terima kasih Bu C. Sukses selalu. Amin. Danke Ibu Lina. Oke, oke, oke. Semua. Ya, Terima Bapak kasih Ibu, untuk moderatornya. Sama-sama Ibu Terbuka. Iya Bapak Ibu, itu ada link materi yang sudah dibagikan lewat room chat. Bisa Bapak Ibu unduh. Materi yang telah dipaparkan tadi, yang sudah dibagikan, yang baru dibagikan ke room chat, bisa Bapak Ibu unduh ya. Hari ini, tanggal ini. Klik tanggal 9 tuh. Admin dan Nona Lina, terima kasih. Ibu pamit. Ya, sama Ibu Tats, sama terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Iya, bisa tuh. Ibu mau kasih Kalau ada mau perlu saya hubungi. Kasih dia informasi Terima ya. kasih Bu Heni. Ibu Ota, beta sukirim nomor. Ada sukirim nomor tuh Ibu Ota, ada nomor WA. Iya Nona. Iya. Iya, makanya ada balon keluar, ada ambil Nona. Iya, danke sayang. Sukses Sama-sama Ibu, sukses juga buat Ibu. Amin sayang. Iya. Ya Bapak Ibu yang sudah selesai boleh meninggalkan kelas, boleh meninggalkan room chat ini. Terima kasih Pak Ar, terima kasih sudah menjadi host, menjadi co-host. Ya, sama-sama Ibu Lina. Oke. Ibu Sin, selamat siang Ibu Sin. Ibu Heni Likumawa, selamat siang. Ibu Lina. Iya, Ibu Kep. Kita akan berarti untuk Ibu Lina dan Pak Ar, kita punya gugus. Siap, siap, siap Ibu Hen, siap. Ibu Sin, Mati Halemua, selamat siang, Masin. Mati Halemua. Ada sore Bu Sin.
Kasih Bu. Ibu Tuahun, Vanessa, selamat siang. Salam kenal, ketong sama Ibu. Ya, mohon maaf kalau saya tidak bisa menyapa satu-satu. Mohon maaf. Ibu Oba, Pati Wael, Pati Walepia. Iya. Ibu Ode, Ibu Intan, Ibu Min, Ibu Freli. Ya, mudah-mudahan Sukses selalu Ibu Lina. semua juga sukses. Pasti semua sukses. Semua motivasi bergerak, ketong semua pasti maju. Iya. Ibu Josta Hapari, Ibu Josina, selamat siang. Ya tadi beta senda pelea mukai. Ibu Yosta Hapari ada sambil memasak apa? Paling rajin memasak Ibu Yosta Hapari. Ibu Marni, selamat siang. Selamat siang Ibu, selamat siang. Iya, Marni sukses Ibu ya, Ibu Kep ya. Ibu Lin. Halo Ibu Ibu Jos. Yosta Hapari ada masak daging kapan? Ibu Yos, selamat siang. Ibu Yos ada masa daging kapan? Baru habis memasak nih Bapak. Iya. Semua masuk di guru belajar. Semua belajar di guru belajar tuh ada kegiatan tuh Bapak Ibu. Silakan masuk SIM PKB. Guru belajar, masuk. Oh iya, masing-masing masuk di SIM PKB. Ada grup belajar yang ada. Iya. Untuk kepala sekolah juga bisa. Kepala sekolah pengawas atau guru belajar itu terbuka untuk semua. Oke, makasih Bu. Iya, Bu. Selamat siang Ibu Marni. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Baik? Kabar baik saya Ibu Marni. Ibu Jaida, Ibu Ida ya, Ibu Kepia. Mohon maaf kalau salah sebut. Iya, semua guru-guru hebat. Pak Huai, selamat siang Pak Huai. Mohon maaf tadi belum menyapa satu-satu. Iya. Masih lihat-lihat. Bolehkah izinkan saya Pak Arce, teman-teman, Bapak Ibu, saya boleh menyelesaikan room kita kah? Biar semua bisa keluar. Ini satu tunggu satu, Ya. Ini mau keluar nih. Ya, kita pamit semua ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, izinkan saya untuk mengendkan pertemuan kita di siang hari ini. Terima kasih. Iya, sukses. Sampai jumpa. Iya. Sukses, sehat selalu. Ya, Tuhan memberkati. Iya, terima Sukses kasih. semua. Iya. Sukses. Salam sehat. Saya tutup ya. Ya, tutup silakan.